Akhirnya setelah sekian lama kita menunggu, akhirnya Pedal Pop Begins 2 segera hadir untuk kita semua. Dan pastinya Pedal Pop Begins 2 ini bakal lebih seru karena kita menjadi pengisi suara sebagai Raska. Jadi Raska ini tuh karakternya sebagai anak hutan yang bandel. Jadi tapi berkepribadiannya tuh banyak kepribadian. Ganda. Contohnya dia ada yang bandel banget, ada yang baik banget, ada juga yang galau banget. Iya. Kita di sini bakal memberitahu kalian semua bagaimana cara pembuatannya, mulai dari konsep, pengisi suara, animasi, pokoknya semuanya kita ungkap. Asik. Nah, sekarang kita mau ketemu sama Mbak Riri. Mbak Riri ini adalah yang punya Pedal Pop. Kita langsung aja ketemu Mbak Riri. Oke. Siap. Mulai dari aku dulu ya. Ya. 1, 2, 3. Wah, banyak bahannya. Ambil. Ayo. Loh. Hai. Nanya apa? Kenapa sih nih harus ada Pedal Pop Begins 2 nih? Soalnya yang pertama ada bikin satu. Nanti orang kan nanggung tuh. Udah pernah nonton belum yang pertama? Udah kan. Nah terakhirnya kan ini nih gantung gitu kan. Es krimnya yang ketemu baru 2 gitu. Tapi ada lagi es krim yang belum ketemu. Nah makanya kita bikin Begins 2 untuk menjelaskan akhir dari asal usulnya Pedal Pop tuh seperti apa, terus gimana dia bisa jadi raja Pedal Pop. Bedanya Pedal Pop Begins 1 sama Begins 2 tuh apa? Bedanya yang Begins 2 itu dia lebih seru lagi, terus kayak teman-temannya jadi lebih banyak, terus dia juga ada musuh-musuh yang kayaknya enggak gitu. Jadi pokoknya jauh lebih seru sih, dan karakternya terutama kan ada kalian berempat. Udah tante aja puji ya. Gitu. Ini kita sedikit narsis nih. Kenapa kita yang dipilih? Tante? Kenapa? Oke. Oh, makasih Siap, banyak siap. tante ya. Oke, kenapa kalian yang dipilih sebagai Rascal? Basically karena Rascal itu sebenarnya karakternya unik banget. Satu karakter, tapi dia punya 4 personality gitu. Jadi personality-nya tuh ada yang kocak banget, ada yang agak-agak bandel, terus ada yang melo galau gitu, terus ada yang fun banget gitu, yang menyenangkan banget, yang baik hati gitu. Jadi kita memang mencari memang 4 orang yang secara karakter beda-beda tapi bisa jadi satu orang. Nah, aku mikir-mikir siapa ya waktu itu, pas banget sih kalian yang akhirnya. Yang bikin animasi siapa ya, Tante? Yang bikin animasinya ada tim kita. Gimana kalau kita ketemu sama yang bikin animasinya? Ayo, Tante, salam ya. Iya. Oke. Makasih tante. Dadah. Yeay! Akhirnya kita sampai juga di Lowe. Yuk. tapi kalian tuh tau gak sih siapa yang punya konsep cerita Pedal Pop Begins? Kalau nggak salah nih ya, dia tuh ternyata orang Indonesia loh. Dengar gue sih juga emang orang Indonesia tuh, jadi katanya tuh ya orangnya itu gondrong, rambutnya dikuncir, Iya. maco, Terus? kacamataan. Gue tuh tahu namanya tapi aduh, itu Firman Halim. Firman Halim itu. Siapa? Firman Halim. Ciri-cirinya tinggi, maco, coba. Halo. Siapa? Salam dulu. Ayo masuk yuk. Yom. Wow. Gila nih ruangan dapat toko mainan. Nah ini markasnya Pedal Pop. Wih. Tuh, coba lihat itu. Hah? Itu Pedal Pop ya? Ada singa Pedal Pop. Iya. Itu buat konsep cerita yang buat Pedal Pop mendatang. Oh. Buat pembuatan Pedal Pop ini susah nggak sih Om?
Ya susah-susah gampang. Mulai dari tema. Biasanya kalau dari tiap tahun kita bikin kan temanya ganti-ganti tuh. Ada yang dulu temanya mungkin kayak ilmu bela diri, kombate, ada yang temanya elemen, air, angin, api gitu kan. Kalau tahun ini yang Begins itu, Pedal Pop Begins, jadi kita temanya sebenarnya asal-usul Pedal Pop. Oh, asal-usul pedal pop. Jadi lebih kayak menceritakan pedal popnya itu asal-muasal dari mana gitu. Iya, setelah kita jadi ceritanya, kemudian kita jadi gambar. Mungkin pertama kali kita misalnya lihat kasarnya ini seperti komik begini. Nah, ini gambar komik pertamanya kan masih kasar sekali nih. Beneran masih coret-coretan, tapi ini tahap pertama kita, oh dia ketemu Phoenix. Kemudian setelah itu kemudian Profesor Higa melakukan apa gitu ya. Jadi ini tahap pertama. Kita lihat waktu dianimasikan. Nah, kamu akan lihat kalau animasinya tahap pertama itu masih sangat kasar sekali gitu. Contoh nih, ini contoh animasi Pedal Pop lagi di depannya ya, yang episode 1 nih masih. Ini masih yang bikin 1. Jadi gambarnya masih begitu. Kayaknya bagusan gambar kamu kali sama ini. Tapi ini untuk ngejelasin waktunya gitu ya. Kita ngelihat oh adegannya ini, kita ngelihat ada kameranya mengikuti di atas hutan, kita ngelihat Pedal Pop tuh baru kakinya dulu gitu kan. Ini persis seperti yang jadi filmnya, tapi ini tahap pertama sekali sebelum jadi filmnya itu. Oh ya Om, tahap yang paling menyenangkan gitu, paling asik tuh tahap apa ya? Tahap yang paling menyenangkan tahap ngarang sih, bikin ceritanya gitu. Habis ini gimana ya, apa musuhnya berikutnya ya, apa ini lagi. Yang pasti keren banget nih Begins 2 nih, apalagi kita ada di dalamnya tuh. Woi. Iya, kalian katanya udah dubbing belum? Aduh, Kicep iya belum. kita lupa, kita harus dubbing. Makasih Om. Dadah. Dadah Om. Wah, Halo Kak. Cowboy Junior. Cowboy Junior. Kok kalian cuma bertiga? Om, saya ngefans sama Om. Nah, ini baru Cowboy Junior. Kami adalah Cowboy Junior. Kenalin Om David. Om David ini pengarang dubbing. Dan ini Kak Calvin. Kak Calvin ini adalah editor. Duduk. Oh, iya. Waduh. Oh iya Kak, Hah? aku mau nanya dong, kenapa sih harus ada yang namanya dubbing? Emang penting banget atau gimana? Oh, penting. Kenapa harus dubbing itu penting? Supaya gini, supaya karakter-karakter dari tokoh-tokoh yang ada di film itu jadi lebih hidup. Jadi dibikin sebagus mungkin, kita bikin karakternya. Jadi seakan-akan tuh semuanya tuh real di kehidupan nyata tuh semua ada. Aku sih nggak tahu. Oh, kira-kira siapa ya yang tukang makan? Iya, Spike. Gitu. Supaya membeda-bedakan antara karakter yang ini dengan yang lainnya gitu. Betul banget. Jadi supaya jelas, misalkan si singa Pedal Pop karakternya seperti ini. Nanti ada lagi siapa Rascal nih nanti akan kalian isi ya kan. Itu nanti karakternya beda lagi. Iya, terus tantangan dubbing ini gimana Kak? Oh iya itu Kak. Sebagai pengarahnya gitu kan, tantangan buat Kakak apa? Tantangannya tuh Kak David harus bisa ngejaga karakternya. Jadi misalkan kayak kalian nih nanti pada saat kalian mengisi Rascal gitu kan. Iya. Karakter Rascal kan ini pinter nih. Dia ada beberapa karakter, dia pinter, terus nanti dia harus bisa sedih, terus dia harus bisa merasa bersalah. Nah itu tantangannya tuh Kak David tuh harus ngejaga itu tuh, harus kelihatan. Jadi pada saat orang nonton gitu berasa, bukan cuma gambarnya aja yang sedih, tapi suaranya juga sedih sampai jadi bagus. Gitu. Assalamualaikum. What's up? Wah gila. Ini Cowboy senior junior apa junior senior? Junior senior. Apa super junior? Kakak kan udah 4 kali nih nge-dubbing. Alhamdulillah. Tantangan di film ini apa sih? Ya tiap film sih tantangannya beda-beda dan tapi tiap kali tim Pedal Pop selalu memberikan tantangan bahwa kita harus bisa lebih bagus, kita harus lebih bagus. Tapi dari dalam diri sendiri ya saya juga ngomong ke diri saya sendiri bahwa tahun ini di Pedal Pop Begins 2 emang harus lebih bagus daripada semuanya sebelum-sebelumnya. Dan alhamdulillah dengan kerjasama dari tim Pedal Pop sama tim productionnya yang ngarahin saya dubbing, ya karena udah 4 tahun ya kita udah kayak satu tim, jadi udah enak kerjanya gitu dan memberikan yang terbaik lah. Semuanya kerjanya pakai cinta yang paling penting. Cinta buat Pedal Pop. Saya juga mau nanya, di film Pedal Pop Begins ini adegan yang Kak Giring paling suka nih yang mana nih? Adegan paling suka sih yang paling itu ya, yang berantem
perang besar yang terakhir. Dan terakhirnya ya yang lawan Shadow Master. Terakhirnya Pelopop shuffling. Ada. Oh nggak ada ya? Ya menurut saya sih ya yang ke ini Pelopop Begins 2 seru banget. Pasti karena ada Cowboy Junior. Mana buktinya? Kakak mau lihat dulu mana buktinya kamu bisa nggak ngedabing. Bener ya? Bang, tunjukin bang. Ayo. Baik, bareng-bareng aja. Kita bareng-bareng dubbing. Kakak pengen lihat nih. Kita audisi. Ayo masuk. Sudahlah. Kita coba lagi. Tapi kali ini kita lakukan dengan benar. Kita lakukan bersama-sama. Tapi kan aku udah menipu kamu. Kenapa kamu masih mau menolong? Oke, selesai udah hari ini. Nyanyi bisa, acting bisa, joget bisa, ngisi suara bisa, luar biasa. Tapi gue pengen tahu nih, kalau ketemu cewek grogi nggak seumuran dia nih ya? Udah tapi ya. Mana bang, masih lama. Bang pulang nih bang. Harusnya sih udah mau sampai. Ya. Coba kita hitung aja dulu. Oke, kita hitung sama-sama. Ayo semangat. 5, 4, 3, 2, 1. Ya! Hai semuanya. Kalian kalau nggak salah punya lagu ada yang apa kata-katanya tuh apa? Bidadari juga kan? Coba dong nyanyiin dong. Iya, coba dong nyanyiin. Buat nyanyiin buat siapa? Buat Kak Putri. Terpaksa lah. Terpaksa loh. Itu khusus tau, itu paling buat aku. 2, 3. Kau bidadari jatuh dari surga di hadapanku. Kau bidadari jatuh dari surga tepat di hatiku. So baby please be mine, please be mine, oh mine. Karena hanya aku sepanjang impianmu. Semuanya. Terus sekarang aku mau tanya, kan di sini perlawanan jadi Leona nih kak. Kenapa kita dari suka nggak suka dulu, suka nggak sih jadi Leona? Suka nggak jadi Leona? Karena jadi Leona ya pasti aku suka. Oh gitu. Tantangannya nih. Mungkin karena ini kan Begins part 2 ya. Jadi kelanjutan dari Begins pertama. Dan itu harus suaranya nggak boleh lebih jauh dari Begins pertama. Ya, jadi gimana caranya aku harus tetap apa ya konsisten sama suara Leona pada Begins pertama. Pertanyaan. Adegan yang paling disuka. Sebenarnya hampir semuanya tuh aku suka. Tapi yang paling aku suka itu pada saat ada Minions. Tau gak sih Minions yang kecil-kecil? 3. Pelopop, ayo cepat. Jangan berlama-lama di situ. Ya pokoknya intinya Leona itu suaranya tuh gagah, berani, perkasa. Iya, mau lihat nggak? Mau lihat tuh beneran? Mau lihat beneran. Oke, ya udah. Kalau gitu aku masuk dulu ya. Oh nona muda, pergi saja. Aku sudah tua, cuma jadi beban. Aku mencari ayahku, Lionel. Hah? Aku kangen sekali ayah. Anak-anakmu ini sudah mengobrak
dan mencuri kapalku. Kembalikan. Oke. Udah dong. Cukup untuk Oke, thank you ya udah ditemenin hari ini. Iya. Abis ini siapa ya? Pokoknya good luck buat kalian semua. Aku mau Thank you. pergi dulu. Bye bye. Selanjutnya kayaknya koboi lagi nih. Waktunya kalian nih siswa. Oke. Sekarang semuanya masuk ke dalam, kita dubbing. Oke, kita dubbing lagi. Nggak satu-satu, Kak. Sekalian semuanya nanti diatur di dalam. Kok ada ya? Walaupun hari masih siang, kok ada ya bidadari jatuh di dalam hutanku ini? Hah? Mata air kehidupan. Dan Raska, namaku. Tapi jangan salah. Walaupun namaku Raska, bukan berarti aku nakal. Shadow Master. Waktu itu dia janji. Katanya kalau aku menyimpan telur itu, hutan ini akan jadi milikku. Jatuh. Dan patah. Lihat. Wah. Kau mau ngambil krim esku? Aduh, Bang Kiki jadi cut lagi kan? Ya, oke. Sip. Coba Junior udah selesai hari ini. Aduh. Akhirnya perjalanan kita hari ini selesai. Gila ya, kalau tadi kita urut perjalanan kita tuh panjang juga. Dari pertama kali kita makan es krim Ke ruangan Bariri. Terus ke ruangan Non Firman. Kalian buat mainannya. Itu 3D-nya itu loh. Tadi kita udah ketemu Kak Giring. Ternyata Kak Giring tuh orangnya asik banget ya. Seru ya. Sama kayak Kak Putri Titian. Iya, itu juga seru banget tuh. Bidadari. Yang pastinya semua harus nonton Pedofil Begins 2. Itu pasti keren banget. Ajakin keluarga, sanak saudara, ayah, ibu, bapak, kakek. Satu sekolahan bawa. Satu sekolahan, satu RT, satu RW. Dan jangan lupa sambil makan Es krim. Oh iya, Dan sambil menghayati. Taruh gini. Selain kita ikut dalam yang mengisi suara di Pedofil Begins 2, kita juga mengisi soundtracknya. Nah, Yeay. tungguin aja. Pasti lagunya keren banget. Keren banget pasti laku Kan dah. yang nyanyiin Cowboy Junior. Pede banget sih lo. Kan pedal popnya udah keren men. sama Cowboy Junior. 100% jadinya. Amin. Mudah-mudahan penonton yang di rumah bisa terhibur dengan adanya Cowboy Junior di Yeay. Pedofil Begins 2. Yeay. Thank you ya. Thank you. Besok sekolah nggak? Oh iya sekolah. Di mana sekolahnya? Di rumah. Oh, rumahnya di mana? Pamulang. Bahas lagi. Pamulang. Gue belum pernah denger. Yang masuk peta dihapus hilang ya? Ya Allah. Ini kalau nonton dalam Pamulang mana? Gue ciri muka lu. Ciri mukanya sampai ciri. Bang, masih mending ada Om kat om. Pamulang sekarang. And cut.